Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Bapak akan menerangkan materi pelajaran tema, yakni tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Muatan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia kali ini adalah 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi, dan 4.7, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Yang pertama, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti dari keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Seperti itu caranya, atau karena kita tidak memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian bisa mendownload Kamus Bahasa Indonesia di Google Play Store. Seperti ini. Jadi setelah di-download, kalian bisa masuk ke pencarian dan mengetikkan kata yang ingin kalian cari tahu. Setelah itu akan muncul seperti ini ya. Dan ini aplikasinya bisa digunakan secara offline, jadi tidak memerlukan kuota internet. Mari kita membaca teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa, atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa, atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa, atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, setelah kita membaca teks tadi, kita menemukan beberapa kata-kata sulit yang mungkin kalian belum tahu. Kata-kata apa sajakah itu? Yang pertama adalah slogan. Slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Selanjutnya ada kata adat, yang artinya adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Dan juga ada kata sensus penduduk, yaitu penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah.
Nah, itu tadi adalah kata-kata sulit yang terdapat pada teks bacaan yang telah kita baca tadi. Nah, jika kalian menemukan kata-kata yang mungkin kalian belum tahu atau kata sulit lainnya, maka kalian bisa mencatatnya dan mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia versi aplikasi yang tadi sudah Bapak jelaskan ada di Google Play Store. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya adalah menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Nah, berdasarkan dari teks yang sebelumnya sudah kita baca tentang suku bangsa di Indonesia, pengetahuan apa sih yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Bedakan pengetahuan yang sudah kalian ketahui sebelum membaca teks dan pengetahuan baru yang kalian dapatkan setelah membaca teks. Nah, kita dapat menuliskan pengetahuan yang sudah kita tahu pada tabel berikut. Yaitu yang pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Yang kedua, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Nah, untuk tabel yang sebelahnya, yaitu pengetahuan baru yang didapat, silahkan kalian tulis berdasarkan dari teks tentang suku bangsa di Indonesia. Oke, yang pertama berdasarkan teks tadi, yang pertama adalah Indonesia memiliki 1330 suku bangsa. Yang kedua, suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Dan yang ketiga, jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Tentunya masih ada pengetahuan baru yang kalian dapat berdasarkan suku bangsa di Indonesia. Teks yang tadi silahkan kalian tambahkan sendiri pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya baru kalian dapat atau baru kalian ketahui. Begitu ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam mengembangkan paragraf. Oleh karena itu, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Ada 5 langkah menemukan ide pokok dengan mudah. Yang pertama adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Yang keempat, tandai ide pokok setiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Oke, setelah mengetahui kelima langkah untuk menemukan ide pokok, kita akan langsung praktik ya berikut ini. Oke, berikut ini adalah contoh untuk menemukan gagasan utama atau ide pokok.
Oke, coba silahkan perhatikan paragraf berikut ini, silahkan dibaca. Oke. Berdasarkan paragraf tersebut, ide pokoknya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama ada di awal paragraf, sehingga ide pokok dari paragraf tersebut adalah keragaman bangsa di Indonesia yang sudah ada sejak dahulu. Itu adalah ide pokok dari paragraf ini. Selanjutnya, silakan dibaca kembali paragraf berikut ini. Oke, setelah kalian baca, apakah kalian tahu di mana letak ide pokok atau gagasan utama dari paragraf tersebut? Ya, ide pokok atau gagasan utama dari paragraf ini terdapat di kalimat pertama, yaitu ide pokoknya adalah hasil sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 yang menunjukkan Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Seperti itu anak-anak ya. Contoh lainnya, silahkan perhatikan dan bacalah paragraf berikut ini. Kira-kira nih, di manakah letak ide pokok atau gagasan utama dari paragraf ini? Ya, benar sekali. Ide pokok atau gagasan utama pada paragraf ini terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokoknya adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.